Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali melanjutkan tentang pembahasan light novel Kage no Jitsukusa ni Narita Kute volume yang keempat. Ini adalah pembahasan part terakhir dalam volume keempat ini ya teman-teman, dan memang belum ada kabar tentang volume kelimanya nih. Tapi gue akan tetap bahas light novel ini ya, entah itu dari sisi karakternya ataupun sesuatu yang bisa didiskusikan bersama kalian. Oke deh, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Akira itu telah dibunuh oleh orang misterius dengan cara menembaknya dari belakang. Kita tahu juga kalau Sid itu berhasil menyelamatkan Messiah dari penyerbuan monster magis. Lalu Sid juga berhasil mewujudkan cita-citanya dengan menjadi kekuatan dalam bayang-bayang di Jepang ini. Kita juga tahu sendirilah kalau saat Sid masih hidup di Jepang kan, dia itu gagal menjadi kekuatan dalam bayang-bayang. Jadi, ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Alhasil, Sid pun selalu mengeluarkan kata-kata yang abstrak ketika ia berhasil menyelamatkan Messiah dari penyerangan monster magis. Ya, kayak contohnya pas lagi pertama kali menyelamatin Akane dari penyerbuan itu kan, Sid ngomong angin malam sedang menangis. Tapi nggak ada yang ngerti gitu apa yang dimaksudkan oleh Sid. Bahkan di sini Sid itu juga dijuluki sebagai kesatria hitam oleh para kesatria yang ada di Messiah. Pada part kali ini, panel cerita pun dibuka dari karakter Sid yang sedang berada di atas gedung Messiah. Ia pun masih kegirangan karena ia telah menuntaskan misinya untuk menyelamatkan Messiah dan mengeluarkan kata-kata abstrak kepada semua kesatria Messiah. Di sini Sid juga sebenarnya tidak terlalu mengerti dengan perkataan yang ia telah ucapkan. Satu-satunya alasan Sid mengucapkan kata-kata abstrak tadi adalah kata-kata itu terdengar sangat keren bagi dirinya. Dan ia menganggap kalau kata-kata itu memiliki arti yang sangat dalam bagi semua orang yang mendengarkannya. Yaps, memang semua kesatria Messiah itu menganggap kalau kata-kata yang Sid keluarkan tadi memiliki makna yang sangat dalam. Tapi saking dalamnya, mereka juga tidak mengerti arti di balik kata-kata Sid tadi. Namun yang jelas, para kesatria di sana itu terlihat lega karena mereka telah melewati masa krisis dari penyerangan monster magis. Sid pun memandangi langit malam, lalu ia pun merasakan hawa kehadiran yang sangat ia kenal. Itu adalah hawa kehadiran dari Beta. Benar saja, Beta pun langsung datang ke belakang Sid dan memberi laporan kepada dirinya. Di sini, Beta pun meminta maaf karena keterlambatannya ini. Beta pun mengatakan hal itu dengan bahasa Jepang yang masih belepotan. Mendengar hal itu, Sid pun menjadi terkejut dan bertanya apakah saat ini Beta sudah menguasai bahasa Jepang. Setelah mendengar pertanyaan Sid, Beta pun menjawab iya. Dan ini semua berkat Sid yang memberikan tugas untuk mengawasi Akira dan beberapa orang yang ada di laboratorium. Di sini, Sid pun cukup bangga karena Beta bisa menguasai bahasa Jepang dalam waktu yang sangat singkat. Ya, walaupun bahasa Jepang Beta itu masih belepotan, tapi Sid masih bisa mengerti setiap perkataan yang Beta ucapkan. Lalu, Beta pun mengeluarkan tas slim body suit-nya dan berkata kalau ia sudah mengerjakan semua perintah dari Sid. Ia sudah mengumpulkan beberapa barang elektronik yang bisa menjadi penuntun bagi revolusi dalam dunia mereka. Mendengar hal itu, Sid pun sangat terkejut karena sebenarnya dia tidak memerintahkan apapun kepada Beta. Namun ya kita tahu sendirilah kalau Beta itu selalu menganggap Sid telah memerintahkan sesuatu kepada dirinya. Padahal Sid itu cuma lagi ngeliatin Beta doang. Namun karena inisiatif Beta yang terlalu tinggi, jadi Beta pun bisa mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh tuannya itu. Lalu Beta pun berkata lagi kalau persiapan mereka itu telah datang. Pintu kegelapan sudah mulai terbuka, dan ada sebuah kepala yang akan menjadi pemantik terbukanya pintu itu. Beta pun mengatakan hal itu sambil menunjuk ke arah ujung Universitas Nishino. Mendengar hal itu, Sid pun menjadi sedikit lega, karena akhirnya mereka bisa pulang juga ke dunia Kage no Jitsukusa. Namun di sini, ia pun sangat terkejut karena ia tidak menyangka bahwa gerbang Black Rose itu terhubung dengan sebuah kepala. Di sini Sid pun memikirkan itu. Tapi yang jelas, mereka harus segera membuka gerbang itu agar bisa pulang. Panel cerita pun berpindah ke seorang wanita yang sedang berlari di sebuah lorong kosong. Wanita itu juga
sedang membawa sebuah kotak berisi kepala. Jadi kemungkinan besar wanita inilah yang membunuh Akira dan merebut kepala itu dari Akira. Di sini, wanita itu pun berhenti di sebuah pintu ruangan. Dan setelah ia membukanya, ternyata ada Akane yang sedang pingsan di dalamnya sambil terduduk di lantai. Wanita itu pun membuat senyum dingin ketika melihat Akane. Ia pun merasa kalau sepertinya misinya ini akan tertuntaskan kalau ia memberikan cairan dari kepala ini kepada Akane. Dengan begitu, ia juga bisa membalaskan dendamnya terhadap Akane. Namun tiba-tiba saja, wanita itu pun dikejutkan oleh suara anak laki-laki yang berada di belakangnya. Jadi, kau adalah dalang di balik ini semua ya, Dr. Yuka? Yuka pun langsung berbalik dan terkejut ketika Sid sudah di belakangnya. Yaps, ternyata selama ini, Dr. Yuka lah dalang di balik semua kejadian di dalam Mesia. Dr. Yuka yang merancang agar Akane itu selalu depresi dengan meminumkan pil yang tidak seimbang dan malah membuatnya semakin depresi karena penyesalan masa lalu Akane. Dr. Yuka juga yang merancang kematian Seijima. Di sini memang sebenarnya Seijima itu adalah informan yang disewa oleh Dr. Yuka untuk mencari informasi mengenai Akira dan Akane. Tapi karena Seijima itu tidak dibutuhkan lagi, maka Yuka pun langsung membunuh Seijima dengan cara menembaknya dari belakang. Sebenarnya Seijima itu nggak lemah untuk bisa dibunuh dengan tembakan pistol saja. Tapi karena Yuka itu menunggu Seijima lengah dan tidak mengaktifkan sihirnya, jadi Yuka pun bisa membunuh Seijima dengan gampangnya. Lalu Dr. Yuka juga membunuh Akira dengan cara menembaknya dari belakang dan mengambil kepala ini dari Akira. Kemudian yang terakhir, Dr. Yuka itu sempat mengirim orang untuk membunuh Sid. Ya, tapi kita tahu sendirilah nasib kedua orang itu malah dibunuh balik oleh Sid. Mendengar hal itu, Sid pun hanya bisa menanggapinya dengan datar. Tapi, ia pun menanyakan kenapa Dr. Yuka melakukan hal sekeji ini. Setelah mendengarkan perkataan Sid, Yuka pun berkata kalau ia memiliki dendam kesumat kepada Akane dan Akira. Sebenarnya, dia adalah penduduk dari shelter Arcadia, yaitu shelter yang dihancurkan oleh kesatria pertama. Walaupun kehidupannya dalam Arcadia itu sangat sederhana dan terbilang susah, tapi Yuka itu sangat bahagia karena ia bisa hidup bersama suaminya. Namun suatu ketika, Yuka dan Akira itu sedang meneliti sesuatu yang tabu, yaitu membuat manusia yang sanggup melawan invasi dari monster magis. Dan ternyata, Akane lah yang menjadi percobaan bagi mereka berdua. Jadi akhirnya, Akane pun menjadi manusia pertama dengan perubahan mata berwarna merah dan sanggup melawan monster magis. Jadi Akane itu disebut sebagai kesatria pertama. Mendengar hal itu, Sid pun berkata kalau ia dengar kalau kesatria pertama itu memiliki rambut yang berwarna pirang. Lalu, Yuka pun berkata lagi kalau pada awalnya kesatria pertama itu memiliki rambut berwarna hitam. Tapi, saat Akira menyuntikkan cairan kepala monster magis ini kepada Akane, tiba-tiba saja Akane itu mengamuk. Dan energi sihir berwarna emas pun mulai menyelimuti Akane dan merubah rambutnya menjadi pirang. Lalu karena kelebihan kekuatan sihir, Akane itu menjadi mengamuk. Dan alhasil Akane pun membantai hampir seluruh penduduk Arcadia, termasuk suami dari Yuka. Jadi mulai pada saat itulah, Yuka memiliki dendam kesumat kepada Akira dan Akane yang telah dianggap sebagai pembunuh suaminya. Bahkan Yuka sampai mengejar Akira dan Akane ke tempat ini. Dan sekarang ia pun akan membuat Akane tersiksa dengan mengingatkannya akan dosa di masa lalunya. Kemudian Yuka pun menyuntikkan cairan dari kepala itu kepada Akane. Dan sontak Akane pun kembali mengamuk dengan energi sihir emas yang mengalir dalam dirinya. Lalu Yuka pun membisikkan kata-kata kalau Akane itu harus mengingat tentang dosanya kembali. Sontak tanpa sadar, tangan Akane pun langsung menembus badan dari Yuka. Dan sekali lagi, Akane pun membunuh seseorang. Di sini nampaknya Akane itu dikendalikan oleh kekuatan sihirnya sendiri, lalu lepas kendali, dan dengan gampangnya mengambil nyawa seseorang. Tapi jauh di dalam hatinya, Akane itu tidak ingin melakukan hal ini. Meskipun ia tahu kalau Yuka itu menyimpan dendam kesumat kepada dirinya dan kakaknya. Namun, semuanya sudah terlambat. Ia sudah membunuh Yuka dengan tangannya sendiri. Di sini kesadaran Yuka pun mulai menghilang.
Ia pun mengingat bahwa hal inilah yang terjadi kepada suaminya saat dulu. Ia berharap bisa bertemu dengan suaminya di alam baka nanti. Akane pun tidak berhenti mengamuk walaupun ia telah membunuh Hyuga. Energi sihirnya terus meluap ke seluruh tempat itu. Jadi di sini Sid pun harus menghentikan Akane sebelum ia keluar dan membunuh orang lagi. Lalu Sid pun langsung mengadu energi sihirnya dengan energi sihir milik Akane. Tapi di sini energi sihir Sid itu tertembus oleh Akane. Dan Akane juga mengira kalau ia itu telah membunuh kesatria hitam, yaitu Sid. Namun nyatanya, yang ditembus oleh energi sihir Akane hanyalah bayangan dari Sid saja. Lalu Sid pun langsung membunuh Akane dengan energi sihir yang jauh lebih besar daripada milik Akane. Akane pun berakhir pingsan di tempat itu. Nah, saat Sid bertarung dengan Akane tadi, ternyata Beta itu malah memotret Sid dengan kamera yang ia ambil dari Akira. Dan Beta juga menulis aksi Sid itu di buku hariannya untuk menambah referensi novel terbarunya tentang tuannya itu. Tapi kemudian, ia pun langsung membuka gerbang Black Cross dengan menikam kepala yang dibawa oleh Hyuga. Sontak gerbang teleportasi Black Cross pun terbuka untuk Sid dan Beta. Sid pun masuk duluan ke dalam portal itu, sedangkan Beta sedang mengurus barang-barang yang akan ia bawa ke dunia Kage no Jitsukusa. Di sini Beta pun harus memilih barang yang sangat penting saja, karena portal Black Cross itu sangatlah sempit jika ia membawa tas yang penuh dengan barang-barang dunia ini. Jadi Beta pun mengeluarkan barang-barang yang tidak terlalu penting dan hanya membawa barang yang penting saja. Dan di saat terakhir Beta juga memasukkan Akane ke dalam tasnya, karena Akane itu telah dianggap sebagai sumber pengetahuan dalam dunia ini. Ya, bagi Beta itu Akane itu sumber pengetahuan aja, bukan manusia gitu. Jadi Beta pun langsung membawa Akane ke dunia Kage no Jitsukusa. Panel cerita pun berpindah ke kantor Mitsugoshi Group yang ada di Oriana. Di sini Beta pun langsung terteleportasi ke sana, sedangkan Sid itu terteleportasi ke Midgar dan sudah disambut oleh Zeta. Lalu, Beta pun langsung disambut oleh Alpha dan Epsilon yang kebetulan berada di sana. Epsilon dan Alpha pun bersyukur kalau Beta dan Sid itu baik-baik saja. Tapi mereka pun menanyakan tentang barang apa saja yang dibawa oleh Beta itu. Mendengar hal itu, Beta pun menjelaskan kalau barang bawaannya kali ini akan membuat hidup semua orang di dunia ini semakin mudah. Mereka pun senang mendengarkan hal itu. Tapi mereka juga menanyakan kenapa dalam tas itu ada seorang wanita yang pingsan. Mendengar pertanyaan itu, Beta pun hanya bisa menjawab dengan ragu kalau ini adalah pengetahuan dari dunia lain. Panel cerita pun berpindah kepada Akane yang terbangun dari pingsannya. Di sini Akane pun langsung terbangun di ruangan serba putih. Jadi ia menganggap kalau dirinya itu berada di laboratorium Mesia. Padahal sih dia itu sudah dibawa sama Beta ke dunia lain. Lalu di akhir cerita Akane pun bertekad untuk menyelamatkan lebih banyak orang dari yang ia bunuh. Dan ia pun bersumpah atas nama dirinya dan atas nama Minoru. Dan cerita di volume ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan light novel Kage no Jitsukusa-nya kali ini. Jika ada berita tentang volume 5-nya akan rilis, nanti akan gue sampaikan dah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video ini dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Giri Christopher, signing off.